Dan langsung saja pakai teknik Isiki yang shoot. Anjir. Halo semuanya, selamat datang kembali di review reaction manga Boruto 2 Blue Vortex chapter ke-23. Pada chapter kali ini berjudul Orang yang Kuat, dan covernya ada Jura yang sedang melakukan pose. Wih, keren coy. Amukan monster itu didorong oleh rasa ingin tahu. Mitsuki yang membereskan para Sumeaka seorang diri berkumpul kembali dengan Konohamaru yang mengikuti instruksi Boruto. Oke, di sini ya Sumeakanya udah pada mati dihabisin oleh Mitsuki Sagemode. Mitsuki, kau baik-baik saja? Konohamaru Sensei, begitu ya. Araya membawa pergi Togedama milik Ryu. Ya, dan sekarang dia menuju lokasi Shinki yang telah dijadikan pohon sambil membawa Yodo. Oh, ini Mitsuki lagi ngegendong si Sarada. Aku turut berduka soal Yodo, tapi untuk menghadapi para manusia pohon dewa, kita harus siap menghadapi resiko seperti itu. Kalau tahu kita berhasil mendapatkan Togedama, aku yakin Yodo juga akan senang. Oke, tapi Mitsuki, misi kita masih belum selesai. Anjay, kata-kata Agent Ali anjir. Soal Jura ya, aku melihat dia terbang ke arah tempat Guru dan Matsuri bertarung. Jangankan kami, dia bahkan tidak memperdulikan Togedama milik Ryu. Apa yang dia incar? Matsuri hampir membunuhku, tapi Boruto datang menyelamatkanku. Saat itulah Jura muncul. Kurasa dia datang untuk membunuh Boruto. Prioritas utama mereka adalah kematian Boruto. Bahkan, Togedama yang seperti nyawa teman mereka tidak lebih penting dari hal itu. Guru, ayo kita bergabung dengan Boruto untuk mengalahkan Jura. Oh my god, Mitsuki. Jangan, tidak usah. Misi kita hanyalah mengamankan Togedama. Boruto juga mengerti hal itu. Aku bisa kabur tanpa hambatan berkat Boruto yang mengalihkan perhatian Jura. Tapi, dengar Mitsuki, tujuan kita adalah titik di mana kita pertama kali berkumpul dengan Araya dan Yodo. Kita akan menuju ke sana. Ini instruksi Boruto. Kurasa dia punya suatu rencana. Untuk saat ini, kita hanya bisa percaya padanya. Oh, let's go! Wish, di sini Jura masih berhadapan dengan Boruto. Oke, Boruto masih megang lukanya ya. Sial. Aku berhasil menghindari titik vital, tapi lukanya dalam. Kerusakannya jauh lebih besar dari yang kuperkirakan. Anjir, langsung nyiapin Bijudama lagi. Boruto menghindar. Boom! Jura lihat ke atas karena Boruto tadi sempat lompat ya. Ternyata benar. Hambatan terbesar serangan Bijudama milikku adalah persiapannya terlalu makan waktu. Tembakan dari jarak super jauh dengan menggunakan model senapan laras panjang, atau tembakan dari jarak dekat dengan menggunakan model senapan gentel lebih efektif untuk melawan musuh yang seperti ini. Oke, Jura di sini terbang, Boruto kaget. Tiba-tiba Jura meluncur sambil Bijudama cepat gitu ya. Boom. Anjir, di spam coy. Boruto berhasil menghindari. Boruto ngelempar kunai di depan mata, tapi dihancurin sama Bijudamanya. Enggak sih, Boruto ngelempar kunai, Jura juga nembakin Bijudama. Tiba-tiba Boruto teleportasi di belakang, siap-siap dengan pedang. Berhasil. Oke, gue nggak tahu apakah ini berhasil nebas. Oh, berhasil ditahan sama Jura ya. Pedangnya tuh terlepas tuh di bawah kiri. Kayak di apa ya? Mungkin pakai tangannya gitu ya. Kan pedangnya lepas. Jura siap-siap buat nusuk nih pakai jarinya. Boruto hiraisin, teleport lagi ke bagian pedangnya. Oh my god, ini pertarungan macam apa? Tiba-tiba Boruto mengambil pedang dan berhasil menebas kakinya coy. Wow. Oke, ini kakinya Jura. Boleh juga. Boruto bersiap untuk menebas lagi. Ini kayak ada ledakan-ledakan kecil tuh, kayak terjadi pertarungan ya. Di sini Jura kayak nunjuk, maksudnya pakai jarinya ya. Terus Boruto kayak nangkis. Sial, tenaga dia lebih unggul. Wah, tangannya digenggam coy, tangan yang megang pedang. Di lock, langsung dikasih Bijudama. Langsung pakai Shiden. Oh, shiz.
Keren. Bahkan si Jiro aja kayak, wah. Oke, tahan dulu ya, masing-masing kayak ngambil posisi. Tapi Boruto masih tetap megang lukanya. Kelihatannya gerakanmu melambat ya, Boruto Otsutsuki. Boruto ini udah terengah-engah. Daripada menembak asal-asalan dengan Bijudama, kelihatannya lebih cepat kalau aku menghajarmu sampai mati. Itu bener sih. Soalnya kalau Bijudama mulu, Boruto masih mudah untuk menghindar ya. Apakah ini Konohamaru sama Mitsuki udah di titik lokasi? Oh, udah nih. Kita udah sampai. Ini tempat yang ditunjuk Boruto. Sebenarnya ada apa di sini? Entahlah, jangan tanya pada aku. Jura langsung menerjang lagi, tapi kali ini menggunakan lututnya ya. Puk! Kena mukanya Boruto coy. Tiba-tiba Boruto digenggam, langsung siap-siap dihajar sama Jura dan puk! Kena perut telak anjir. Langsung dipentalin ke lantai, ke tanah maksudnya. Jura langsung terbang lebih tinggi, langsung nyiapin Bijudama. Boom! Waduh. Oke, Boruto berhasil menghindar ya. Tapi Jura udah ada di belakangnya, siap-siap buat ngehajar. Boruto untung bisa refleksnya cukup cepat, jadi masih bisa ditahan pakai pedangnya. Pedangnya retak. Oh my god. Jura bersiap-siap dengan lututnya lagi. Oh, kali ini bukan lutut ya, tapi pakai kakinya ditendang, dihempasin ke bawah. Oh my god, Boruto benar-benar terkapar. Kok terkapal? Cukup, aku tidak tahan melihatnya. Kalau begini terus, Boruto akan benar-benar terbunuh. Hasin Koji menggaruk kepala yang tidak gatal ya. Hei Koji, kau dengar tidak? Katakan sesuatu. Eida, bisakah kau diam sebentar? Muncul. Ada pembaharuan. Eida kaget. Apa? Oh, mungkin ini ketika Jippo-nya aktif ya. Matanya si Koji tuh langsung begini anjir. Kayak naik ke atas gitu. Oh iya bener, ini si Koji lagi ada di dunianya Jippo ya. Ini Jura, terus Boruto. Kenapa ada Himawari? Terus di sini kenapa kaget si Koji? Koji megangin matanya. Oke. Hei, ada apa sih? Apa maksudnya perkataanmu tadi? Oke, kita balik lagi ke masa sekarang. Ini adegan terakhir Boruto terkapar. Masih bernafas ya. Tubuhmu lebih tangguh dari yang kuduga. Otsutsuki memang hebat. Bahkan, meski kehilangan kesadaran, tanganmu tetap menggenggam pedang itu. Jura lagi-lagi terbang ke atas. Daya juangmu luar biasa, Boruto Otsutsuki. Sebagai penghormatan, aku akan melenyapkanmu dalam satu serangan. Oke, Boruto masih belum sadar. Tiba-tiba matanya ditusuk pakai rodnya Isiki alias Kawaki. Oh my god. Ini ya, kalau di anime mungkin langsung muncul sound efeknya Kawaki yang tung tururung tung. Dasar monster. Kalau cuma segini tidak fatal bagimu ya. Anjay. Kawaki? Hei Koji, apa maksudnya ini? Koji masih di dunia Jippo-nya. Pembaruan Jippo. Ini yang pertama kalinya dalam 6 hari sejak pembaharuan terakhir. Oke, di sini Kawaki ikut bertarung. Perkembangan ini tak pernah kulihat sebelumnya. Boruto, dalam beberapa hari ini, apa yang kau sampaikan pada Kawaki? Oh, si Koji nggak tahu kalau Boruto nyaranin Kawaki buat lepas limiternya ke Amado. Kita balik lagi ke tim 7 ya. Mitsuki, ada apa? Tidak. Jangan-jangan alasan Boruto menunjuk tempat ini adalah karena dia menaruh potongan logam di suatu tempat. Teknik berpindah ruang dan waktu. Ada apa? Rupanya benar di sini. Eida. Delta. Konohamaru, Mitsuki, Sarada. Kelihatannya kalian bertiga baik-baik saja ya. Delta pada kaget kan? Oke, Kawaki. Apa ini? Oh, Jura ngangkat tangannya ya kayak mau nyerang gitu. Tapi Kawaki mengecil. Di sini Jura kaget.
Tiba-tiba Kawaki muncul di belakangnya ya, dan langsung saja pakai teknik Isekiang. Shoot! Anjir! Oke, tapi Jura kayaknya nggak kelihatan kenapa-kenapa juga sih ya. Di sini dia malah nyiapin counter attack yaitu Bijudama. Oh, gua kira Bijudamanya tuh mau dikecilin, soalnya tadi kelihatan tuh mata Kawakinya. Tapi ternyata si Kawakinya tuh kayak menghilang gitu ya, bukan menghilang sih, lebih tepatnya mengecil jadi gerak cepat. Oh, akhirnya Boruto sadar. Oi, saudara sialan. Sampai kapan kau mau tidur? Oh, cih, ini gara-gara kelamaan menunggumu bodoh. Asik. Oke, di sini Jura kayak nyabut-nyabutin lukanya ya. Apa maksudnya ini? Kekuatan yang kurasakan darinya saat ini sangat jauh berbeda dengan dia yang sebelumnya. Gertakkan gigimu dan bertahanlah, Boruto. Kalau kau sampai lepas kendali, saat itu juga kau akan kubunuh. Di sini Kawaki ngaktifin karmanya. Berarti Boruto juga bakal aktif. Makanya si Kawaki bilang, bertahanlah. Terus di sini si Boruto kayak langsung megang tangannya ya, kayak nahan. Tidak usah khawatir, lakukan saja. Jura menerjang. Hei sialan, maju sini. Anjay. Oh, headbandnya ditaruh di badan ya, nih diikat pinggang anjir, di atas ikat pinggang. Meski yang satu retak, yang lainnya akan terus menebas. Dua pedang yang membelah garis takdir. Apakah itu maksudnya Two Blue Vortex? Dan ya, itu dia reaction untuk chapter 23 dari manga Boruto Two Blue Vortex berjudul Orang Yang Kuat. Di episode ini benar-benar full pertarungan ya. Boruto walaupun udah kayak disadvantage itu apa ya? Udah kayak tidak diunggulkan. Soalnya dia kan udah ada luka, makanya dia bertarung sambil megang-megang perutnya. Tapi masih tetap bisa mengimbangi Jura. Sebenarnya nggak mengimbangi sih, di sini Boruto tetap kalah. Tapi maksudnya nggak yang telak banget. Karena Boruto pun masih kasih perlawanan, bahkan sempat nebas kakinya Jura. Terus juga bisa menghindar dari Bijudama, masih bisa nangkis serangan-serangan hajaran pukulan dari si Jura. Cuman ya pas ngadu pukulan dan hajar-hajaran si Boruto cuman bisa defense, powernya Jura itu jauh lebih kuat. Jadi ya pada akhirnya Boruto tumbang juga. Bahkan tadi Jura sendiri kan yang bilang, daripada gua nge-spam Bijudama dan lu ngehindar, mending gua hajar lu sampai mati. Karena situasinya tuh semakin parah, Eida bahkan sampai nggak mau nonton lagi. Tapi di momen tersebut, si Koji juga sadar. Oke, dalam Jippo gua ngeliat update yang gua nggak pernah lihat sebelumnya nih. Ternyata Kawaki muncul. Di situ si Koji sampai bingung. Boruto, lu ngomong apa ke si Kawaki sampai hal ini bisa terjadi? Karena ya ternyata si Koji tuh nggak sadar kalau Boruto ngelakuin apa yang Koji lakuin ke Boruto. Si Koji kan kayak ngelatih Boruto dengan teknik yang nanti bakal dia dapetin di masa depan. Jadi harusnya pada saat ini si Boruto tuh belum bisa. Tapi karena bantuan Koji, akhirnya Boruto bisa jadi sekuat sekarang. Nah, Boruto pun ngelakuin hal yang sama ke si Kawaki. Si Boruto nyuruh Kawaki buat ngelepas limiternya sekarang daripada nanti-nanti. Kalau kita lihat dari pertarungan sekilas antara Kawaki dengan Jura, di sini kelihatan banget Jura bener-bener kewalahan. Bahkan tadi Jura aja sampai kaget. Tunggu. Ini Kawaki kok kekuatannya beda banget dengan yang gua lawan kemarin. Bahkan kali ini gaya bertarung Kawaki tuh udah bener-bener mirip Iseki ya. Dari mulai nge-spam Black Rod, terus juga pakai tongkatnya, terus ngilang-ngilang, sampai terakhir dia akhirnya mau ngeaktifin karmanya. Gua kira ya di bagian panel terakhir kita bakal diliatin dua saudara yang karmanya tuh aktif dan berdiri samping-sampingan. Tapi nyatanya enggak ya, si Boruto masih terkapar sambil menahan diri supaya karmanya tuh nggak lepas kendali, dan Kawaki sedang bersiap untuk menghadapi Jura. Oh iya, jangan lupain kemunculan Delta ya. Kayaknya Delta cuman bakal jadi semacam pelindung ini aja ya, pelindung siapa? Pelindung Mitsuki, Konohamaru, dan Sarada. Dan terakhir, jangan lupain Araya. Araya udah bawa Togedamanya Ryu dan sekarang lagi pergi ke tempat dimana si Shinki
tempat badan aslinya Shinki ya, buat dimasukin tuh Togedamanya. Oke, jadi kayaknya cukup segitu aja sih untuk review episode 23 dari manga Boruto to Blue Vortex. Sekali lagi terima kasih banyak buat yang udah nonton dan sampai berjumpa di video-video berikutnya. Bye-bye. Ciao.